Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading ya dengan temanya cara kamu move on. Jadi kita akan lihat bagaimana sih caranya kamu agar bisa move on gitu ya. Ini untuk kamu yang membutuhkan readingan ini aja, dan ingat ini juga belum tentu resonate untuk kalian semua. Ambil aja dari sisi positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konseling atau konsultasi pribadi, kamu bisa cek di profil ya, keterangan profil atau di bawah video ini untuk kontaknya. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara kamu move on di sini. Kita akan lihat ya, fun aja ya. Cancer di sini. Oke, di sini ada Six of Cups. Agar kamu bisa move on. Aku lihat di sini untuk beberapa orang, dengan adanya Six of Cups ini mungkin kamu bisa ini ya, kayak berbagi gitu loh dengan teman kamu, lakukan hal-hal yang menyenangkan dengan teman dekat kamu gitu ya. Mungkin kamu ini kayak punya best friend gitu ya, atau teman dekat. Nah, ini kamu tuh bisa kayak berbagi gitu loh dengan dia. Berbagi ini maksudnya mungkin kamu bisa cerita, bisa curhat gitu ya, atau kalau nggak cerita ya di sini kayak kamu bisa bermain gitu ya dengan teman dekat kamu, jalan atau melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama, seperti itu yang pernah mungkin kamu lakukan dengan teman dekat kamu gitu ya, entah hobi atau apa gitu ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku justru ngerasa kayak jalin hubungan yang baik gitu ya dengan orang-orang terdekat kamu di sini, entah teman, entah lingkungan kamu di situ ya, ataupun keluarga bisa di sini ya. Jadi kamu ini harus menjalin relasi yang bagus gitu. Kayak apa ya? Lakukan hal yang menyenangkan gitu loh, untuk menyenangkan orang lain. Ya, menyenangkan orang lain juga menyenangkan diri kamu sendiri. Makanya kayak jalin hubungan yang dekat gitu ya. Tapi dekat di sini bukan kamu harus ikut gerombol sana, gerombol sini, kemudian gosip orang, itu enggak ya. Tapi kayak melakukan hal kebaikan gitu. Contoh nih, misalkan ada teman kamu yang kesusahan, kamu bantuin dia gitu. Tapi bantu di sini bukan dari segi uang, mungkin enggak harus juga sih ya. Tapi kayak bantuan bisa dari segi kayak mungkin dia butuh teman curhat, teman ngobrol, ya udah gitu, kamu bersedia aja gitu jadi teman tempat curhat mereka gitu. Atau kalau nggak gitu, mereka butuh apa gitu, pertolongan kamu tolong gitu. Misalkan minta dibantuin nih untuk mendekorasi rumahnya misalkan, nah, atau dia lagi pesta misalkan untuk dekorasi pesta, ya udah gitu. Pokoknya di sini menolong gitu ya, tapi kamunya seneng, dianya juga seneng gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang diminta untuk mengingat hal-hal yang indah ya, hal-hal yang menyenangkan tentang masa lalu kamu. Tapi bukan masa lalu dengan orang yang bikin kamu sakit hati, yang bikin kamu nggak bisa move on, ini enggak ya. Justru lain gitu loh, hal-hal yang pernah membuat kamu bahagia, membuat kamu seneng, membuat kamu merasa ceria, happy dengan hidup kamu gitu, kenangan masa lalu di sini. Nah, coba kamu ingat kembali itu gitu. Pokoknya di sini nostalgia masa lalu ini tuh bikin kamu happy, bukan yang bikin kamu sedih, enggak, tapi justru bikin kamu happy gitu. Kemudian di sini ada Page of Cup ya. Page of Cup ini meminta kamu untuk terbuka ya, untuk memaafkan dan berani untuk bermimpi lagi, berani untuk berharap lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen move on dari
seseorang dari masa lalu kamu atau sesuatu yang menyakiti hati kamu di sini. Nah, di sini kamu mulai terbuka ya terhadap terhadap diri kamu ya, terhadap hal yang udah terjadi. Jadi terbuka ini juga kayak menerima gitu loh apapun yang terjadi dan memaafkan diri kamu dan juga memaafkan orang yang telah menyakiti kamu ini. Dan di sini kamu juga diminta untuk membuka hati lagi gitu ya untuk hal-hal baru, untuk mencoba. Di sini kalau aku lihat ya, ada beberapa yang diminta untuk mencoba di sini untuk terkoneksi dengan orang baru ya, membuka diri gitu. Walaupun mungkin kamu nggak harus langsung pacaran, nggak ya, tapi kayak menjalin persahabatan dulu, pertemanan dulu. Nah, di sini seperti itu. Dan aku juga rasa seperti yang bilang tadi, beranilah untuk bermimpi gitu atau berharap lagi gitu, dan lakukan hal-hal yang menurut kamu tuh ini bikin kamu tuh seneng. Ya, contohnya nih, karena Page of Cup ini seperti orang yang memberi sesuatu ya, cups gitu ya. Jadi di sini kamu bisa sama seperti yang bilang tadi di cup ini, memberi bantuan gitu ya pada orang atau seseorang gitu ya, untuk menjalin hubungan kamu atau koneksi kamu dengan lingkungan kamu, orang sekitar kamu tuh lebih baik lagi gitu loh, dengan memberikan bantuan di sini seperti itu. Nah, bantuan ini juga seperti yang bilang tadi ya, nggak harus dari sisi materi atau uang gitu, tapi kamu juga bisa dari mungkin saat mereka butuh pertolongan, kamu ingin curhat gitu ya, jadi tempat curhat kayak gitu, ataupun lain-lain gitu, yang pokoknya intinya saat kamu membantu dia senang, kamu juga ngerasa senang gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Ada the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini tentang pelajaran juga ya. Jadi jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran kehidupan. Kamu harus berubah di sini ya. Kamu harus berubah. Kamu juga harus menyadari sesuatu, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu itu memang sudah takdir ya, sudah ada di jalan kamu. Makanya kamu harus belajar dari pengalaman kamu itu gitu. Jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Dan di sini juga kamu diminta untuk terbuka ya, seperti yang bilang tadi, terbuka lagi untuk hal-hal baru. Karena juga ini kayak seperti roda gitu loh ya. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas, kadang ada pertemuan, kadang ada perpisahan. Nah, itu kamu harus sadar itu gitu ya. Seperti itu. Dengan begitu, dengan menyadari itu, kamu akan lebih mudah untuk melupakan gitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kamu itu memang sudah jalannya gitu ya, sudah ditentukan, sudah takdirnya. Nah, gitu. Kemudian kita lihat lagi. Queen of Swords. Nah, ini kamu harus berpikiran terbuka ya, dan harus menggunakan logika kamu daripada perasaan kamu gitu. Kalau kamu pakai perasaan terus nanti kamu susah move on di sini. Tapi kalau kamu menggunakan kecerdasan kamu, kebijaksanaan kamu, jujur pada diri sendiri ya, dan bersikap terbuka, berpikiran terbuka, di sini kamu akan melihat segala sesuatunya tuh berbeda gitu. Bahkan di Queen of Swords ini kamu akan jadi cerdas, kamu akan lebih bijak gitu, dan akan lebih logis gitu loh ya. Kamu harus seperti itu gitu. Karena juga seperti yang bilang tadi, dari pengalaman kamu ini kan kamu jadikan pelajaran untuk hidup kamu. Nah, ini jadi kamu tuh bisa bijaksana nantinya, lebih dewasa gitu, lebih bijaksana, dan kamu juga akan lebih tahu melihat atau menilai gitu ya, mana yang baik, mana yang enggak gitu ya, seperti itu. Dan ini juga akan menjadikan kamu orang yang jauh lebih baik, tahu berkata iya, tahu atau tidak gitu ya, tahu kayak tahu batasan gitu loh, atau tahu jaga diri kamu sendiri ya, mana yang kamu bisa toleransi atau tidak gitu. Kamu juga harus tahu itu ya, mana yang kamu persilakan masuk dalam hidupmu dan tidak. Nah, kayak gitu. Kamu juga harus lebih selektif lagi di sini ya, agar kamu tidak mengulang hal yang sama gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini pesan healingnya buat kamu dari oracle-nya.
Seperti gletser yang tak tergoyahkan, tunjukkan ketekunan dan kegigihan dalam mengejar tujuan kamu. Oke, jadi di sini tuh kamu harus tekun, harus gigih, harus sabar gitu ya. Pasti kamu akan bisa ya keluar dari situasi saat ini gitu, karena ini kan cara kamu move on ya. Untuk move on itu butuh perjuangan. Karena di sini juga masih ada Wheel of Fortune yang dimana mungkin perasaan kamu masih naik turun, up and down gitu. Nah di sini butuh kesabaran dan butuh ketekunan, ya nggak instan. Tapi jika kamu yakin di sini, kamu tekun, kamu fokus ke tujuan kamu akan bisa gitu. Tujuan kamu apa ya? Tujuan kamu kan pengen move on gitu. Jadi jangan setengah-setengah kalau ingin benar-benar move on. Seperti daun yang berganti, hadapilah perubahan dengan berani dan penerimaan. Ya, di sini ada transformasi, ada pergantian. Ya, jadi kamu tuh juga harus sadar seperti yang bilang tadi, ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas, ada saatnya pertemuan, ada saatnya perpisahan. Begitu juga ini ya, ini juga dibilang seperti daun yang berganti itu kan. Musim itu kan kadang ada musim gugur ya. Saat musim gugur itu kan daun semuanya berjatuhan. Tapi ada saatnya musim semi nanti gitu. Daun itu tumbuh lagi dan tumbuh lebih hijau gitu. Ya, lebih cantik, lebih hijau. Nah, ini kan memang siklus ya. Sudah menjadi siklus alam gitu. Jadi kamu harus terima dengan berani perubahan ini gitu ya. Dan biarkan itu berjalan ya sesuai dengan takdirnya. Di sini seperti yang bilang tadi, takdir ya memang sudah bagian dari takdir. Dan juga siklus ya, siklus kehidupan, ada pertemuan, ada perpisahan gitu ya, ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas gitu ya, ada saatnya memiliki, ada saatnya kehilangan gitu. Jadi harus disadari gitu, diterima. Kemudian kita lihat lagi pesan healing untuk kamu. Biarkan lentera penerangan menerangi jalan kamu, membawa cahaya dan kejelasan dalam kegelapan. Di sini ada harapan dan panduan. Oke, bentar. Biarkan lentera penerangan menerangi jalanmu, membawa cahaya kejelasan dalam kegelapan. Oke. Di sini aku ngerasa ya, seperti yang aku bilang tadi, untuk beberapa orang di Page of Cup tadi, jangan berhenti berharap, atau kayak kamu harus berani bermimpi lagi gitu ya. Kamu masih punya harapan gitu ya. Selagi kamu masih punya harapan, jangan takut bermimpi lagi gitu ya. Ini akan ada kesempatan dan peluang dan juga panduan ya. Aku ngerasa kayak untuk beberapa orang mungkin kamu juga akan dapat panduan gitu ya. Dapat panduan maksudnya nih kayak semacam bentar. Ya, kayak panduan yang mengarahkan ke harapan kamu. Maksudnya gini, kamu kan berharap ya. Dan saat kamu punya harapan baru itu kayak ada sesuatu yang memandu kamu gitu loh, untuk yang mengarahkan kamu ke harapan kamu itu bisa terwujud gitu loh ya, seperti itu ya. Jadi kayak di sini juga ada Wheel of Fortune ya, kayak semesta itu membuka jalan gitu ya, atau kayak diberikan, kamu tuh kayak diberikan kemudahan-kemudahan gitu loh. Tapi kamu harus peka di sini gitu ya, dengan panduan yang diberikan seperti itu. Oke. Kemudian ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Dan kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.